Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai filsafat Islam. Sebelum kita mulai ke pembahasan, mari kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Mutia Syahida dengan NPM 108222004 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kenesha Dianti dengan NPM 108-22-006. Perkenalkan, saya Dava Selanjutnya. Purata Aini dengan NPM 108-22-007. Perkenalkan, aku Fadila Razana dengan NPM 108-22-001. Oke, next. Selanjutnya, pendahuluan mengenai filsafat Islam. Apa sih filsafat Islam? Pada konteks istilah dan bahasa, filsafat Islam merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan rasional dan pemahaman agama Islam. Pada perkembangan zaman ini, esensi filsafat Islam tetap berakar pada 3 prinsip utama, yaitu tauhid, risalah, dan akhirat. Selanjutnya adalah mengenai lapangan filsafat Islam yang akan dijelaskan oleh Fadila. Nah, jadi lapangan filsafat Islam itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pemikiran, konsep, dan juga prinsip-prinsip yang mendasari keyakinan dan praktek dalam agama Islam. Nah, di mana filsafat Islam ini mencakup beragam topik seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, dan filsafat politik dalam konteks Islam. Nah, di mana metafisika itu yang berarti memeriksa konsep tentang Tuhan, alam semesta, dan hubungan antara keduanya. Terus kalau epistemologi itu yang berarti mempelajari sumber pengetahuan dalam Islam dan proses pemahaman. Lanjut, etika itu adalah menyelidiki prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam, termasuk konsep kebijakan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Lalu yang logika itu adalah memeriksa prinsip-prinsip dasar penalaran dan argumen dalam Islam, termasuk hubungannya dengan teks-teks keagamaan dan tradisi intelektual Islam. Nah, yang terakhir itu filsafat politik, di mana yang artinya mempertimbangkan gagasan-gagasan tentang pemerintahan, keadilan, dan hubungan antara agama dan negara dalam konteks Islam. Ya, selanjutnya adalah hakikat filsafat Islam yang akan dijelaskan oleh Dava. Ya, hakikat filsafat itu adalah upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Filsafat Islam merupakan bagian terpenting dari kebudayaan Islam yang dikembangkan oleh orang-orang Islam. Filsafat Islam adalah perspektif pemikiran orang Islam yang merupakan bagian dari peradaban. Peranan filsafat Islam dalam peradaban dapat ditemukan pada abad ke-9 Masehi pada pemerintahan Abbasiyah. Kemudian hakikat filsafat Islam itu bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan melalui pemikiran yang berdasarkan ajaran Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Nah, ada aspek-aspek yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat lainnya. Yang pertama yaitu dari segi konteks spiritual. Artinya, filsafat memiliki konteks spiritualitas yang tidak ada dalam filsafat lain. Filsafat Islam mengaitkan pemikiran manusia terhadap kehidupan dengan konteks spiritualitas dari agama Islam. Yang kedua, dari ajaran Islam. Filsafat Islam itu adalah suatu ilmu yang di dalamnya terdapat ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran akan segala sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan dan pemikiran. Filsafat merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran. Yang keempat, kedudukan dalam Islam. Filsafat merupakan bagian terpenting dari kebudayaan Islam yang dikembangkan oleh orang Islam. Filsafat Islam berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Yang kelima, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya, Al-Quran itu menjadi sumber pemikiran yang didapatkan oleh para filsuf muslim. Dalil dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan hakikat kebenaran segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, konsep ketuhanan manusia, alam semesta, moralitas, etika, dan estetika. Artinya, filsafat Islam membahas tentang konsep ketuhanan, manusia, alam semesta, moralitas, etika, dan estetika.
selanjutnya pemikiran filosof yang akan dijelaskan oleh Kenny. Baik, pemikiran filosof ini dari beberapa orang. Oke, next aja. Yang pertama itu dari Al-Kindi, filosof muslim pertama yang menyusun pemikiran filsafat Islam dengan sistematika yang jelas dan diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam. Nah, Al-Kindi ini memiliki pengetahuan tentang Tuhan, olehnya disebut sebagai filsafat awal atau filsafat pertama, filsafat yang mewacanakan al-haq sebagai teolos yang akan mengakhiri keseluruhan kerja filsafat. Yang kedua, ada Al-Razi. Al-Razi ini adalah seorang filosof Muslim kedua setelah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Dalam wacana keilmuannya, dia memiliki wacana keilmuan barat dikenal dengan sebutan Razes. Filsafat Al-Razi ini yang paling terkenal dengan ajarannya yang dinamakan 5 yang kekal, yakni Tuhan dan jiwa universal. Selanjutnya, Oke, next ada yang tadi yang kelima itu dibagi, yaitu yang pertama materi, B-nya ruang, ke C-nya zaman, D-nya di antara benda-benda yang ada hidup, dan oleh karena itu perlu ada roh di antara yang hidup, ada pula yang berakal yang dapat mewujudkan ciptaan-ciptaan yang teratur, dan yang terakhir itu semua ini perlu pada penciptaan yang maha bijaksana lagi maha tahu. Selanjutnya ada filosof dari Al-Farabi, yaitu Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalag, dikenal dengan Al-Farabi. Al-Farabi menciptakan filsafat Islam juga yang mempunyai watak dan ciri khas tersendiri, di mana filsafatnya ini membuat Al-Farabi dikenal sebagai peletak dasar filsafat Islam dalam artian yang sesungguhnya. Selanjutnya, Al-Farabi juga memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Yang pertama itu rekonsiliasi, yang kedua ketuhanan, yang ketiga emanasi, yang keempat kenabian, yang kelima negara utama, yang keenam jiwa, dan yang ketujuh kekal. Selanjutnya ada dari filosof Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsyana, dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah. Waktu wafatnya yaitu di usia 58 tahun dan dikebumikan di Hamazan. Nah, pemikiran-pemikiran dari Ibnu Sina ini ada 4. Yang pertama, falsafah al-faid. Yang kedua, falsafah al-nafs. Yang ketiga, falsafah kenabian. Yang keempat, falsafah al-wujud. Ibnu Sina menjadi penutup dari presentasi filosof menurut filsafat Islam menurut filosof. Mangga ke Muti dikembaliin lagi. Baik, itulah mungkin presentasi dari kelompok 7 mengenai filsafat Islam. Semoga bermanfaat. Dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.